pertemukan kembali dalam kajian hikam yang mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi wasilah kita dalam terus memantaskan diri kita untuk menjadi hambanya Allah, terus memantaskan diri kita untuk menjadi hamba yang husnul khotimah, yaitu hamba yang nanti ketika pulang ke Allah dalam keadaan baik insya Allah. Jadi niat kita mengkaji adalah niat dalam memperbaiki diri kita. Kajian hikam itu kalau dalam bahasa kerennya namanya look in, melihat ke dalam. Jadi fokus kita bukan keluar tapi ke dalam. Jadi dalam kajian hikam tidak ada tidak ada mengevaluasi orang lain, menyalahkan siapa? Orang lain. Tidak. Adanya cuma satu, ke kita. Pun ada kasus tuh kembalinya kepada siapa? Kita. Melatih untuk ke sana karena memang dalam disiplin taubat itu, disiplin tazkiyatun nafs itu adanya diantaranya adalah kita tidak pernah menilai orang lain, tapi kita menilai siapa? Diri kita sendiri, insyaallah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita sama-sama berdoa pada Allah, membaca suratul Fatihah, kita sama-sama berhadiah bersedekah dengan suratul Fatihah untuk at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Ya Allah, pagi ini hamba bermunajat kepadamu ya dengan wasilah suratul Fatihah. Izin hamba sampaikan suratul Fatihah ini untuk hamba yang kau cintai, yang telah mencintai kami setulus hati, yang telah menjadikan kami mendapatkan wasilah hidayah dari beliau yang saat meninggalnya mengucapkan dan mengingat nama kami. Ya Rabb, izinkan kami berdoa kepadamu dengan suratul Fatihah untuk baginda kami yang kami kasihi karenamu, yang kami cintai karenamu, yang kami rindukan akan bertemu denganmu, Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, tabi'in, dan seluruh ulama-ulama, seluruh aulia-aulia-Mu ya Rabb, seluruh para nabi-nabi-Mu ya Rabbal Alamin. Semua ya Allah, izinkan mendapatkan curahan rahmat dari-Mu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami mohon keberkahan di suratul Fatihah yang Kau berikan kepada Masyayikhuna fiddin As-Syekh Al-Arif Billah Al-Arif As-Samad Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Arif As-Samad Al-Arif Billah As-Syekh Al-Arif Billah As-Syekh Jilani Abbas, Al-Arif Billah As-Syekh Bahmayun Jubur, Al-Arif Billah As-Syekh Al-Arif Billah As-Syekh. Semoga mereka ada dalam keberkahan yang
Semoga ilmu yang diberikan yang manfaat buat kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, hamba mengirimkan satu Fatihah untuk saudara-saudara kami, mbah kami, orang tua kami, ayah ibu kami yang sudah meninggal. Silakan disebut namanya yang sudah meninggal. Mbah kami, kakek kami bernama paman kami bernama ayah kami bernama ibu kami bernama Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, hamba baca suratul Fatihah. Fadilahnya ya Allah, hamba kirimkan kepada orang-orang yang kami cintai yang masih hidup. Ibu hamba bernama, ayah hamba bernama, kakak dan adik hamba bernama, suami dan istri hamba bernama, anak-anak kami bernama, saudara-saudara kami tercinta bernama. Izinkan Kau berikan mereka keberkahan, ampunan, kesehatan, kebahagiaan, keberlimpahan ya Allah. Izinkan mereka diberikan nikmat dari-Mu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengasih. Suratul Fatihah yang terakhir kami kirimkan khusus untuk diri kami yang kami cintai, diri kami yang kami sayangi, bernama ya Allah, izinkan dia sehat, izinkan kakinya kokoh menghadapi seluruh beban hidup, izinkan dadanya lapang, izinkan hatinya bening bersih, izinkan pikirannya luas, izinkan badannya sehat, izinkan tubuhnya kuat, izinkan rezeki datang melimpah kepadanya, izinkan cinta kasih meliputinya, izinkan dia menjadi hamba-Mu yang Kau cintai, izinkan dia hatinya hanya ada Engkau, hatinya hanya ada Engkau, tidak ada yang lain. Izinkan dia hidup penuh manfaat dan barokah. Izinkan dia mampu menyelesaikan semua masalah dan beban. Izinkan dia memiliki kapasitas kemampuan yang dibutuhkan oleh orang banyak. Izinkan dia menjadi hamba-Mu yang Kau cintai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ya rabbal alamin. Baik, apa yang dirahmati Allah, kita masuk makalah keberapa sekarang? 3, 2, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairu min tasawwufika ila ma ujiba anka minal uyubi. Usahamu untuk mencari-cari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik daripada usahamu untuk menyibak tirai yang terhijab bagimu. Makalah ke-32 ini bicara tentang keutamaan muhasabah, keutamaan tazkiyatun nafs, keutamaan evaluasi diri. Di antara fitrah kita sebagai manusia adalah keinginan tahu terhadap sesuatu. Jika kita sudah ada di dalam track sebagai hamba Allah yang sedang hijrah, bahasa keren sekarang kan hijrah, yang sudah ada di jalur yang benar, itu keinginan tahu kita besar. Bahkan keinginan tahu ini pada hal-hal yang begitu sulit. Apa? Sesuatu yang dihijab oleh Allah untuknya. Contoh apa? Masa depan dengan dihijab ya. Bagaimana sih masa depan saya besok? Gimana nih? Gimana? Terus ingin tahu gimana masa depan. Atau ingin tahu sesuatu yang dihijabkan oleh Allah kepada kita. Contoh masalah orang lain. Kepo kita. Ingin apa? Jadi kalau ada orang ngomongin orang lain tuh telinga langsung membesar. Langsung gitu kan. Itu adalah keinginan tahu. Yang itu fitrah. Misalkan siapa nih, Bu Desi misalkan ngobrolin kejelekan saya, itu yang belakangnya itu pasti langsung deketin. Nah, saya kenapa emang? Oh, saya tuh gini orangnya langsung bicara. Kenapa? Karena kita punya keinginan. Jadi saat kita membicarakan orang lain, saat kita membicarakan orang lain, saat kita membicarakan apa namanya, mengetahui aib orang lain itu senang. Tapi di sini tegaskan oleh As-Sayyidah Tahirah, lebih baik kita mengevaluasi, mengetahui siapa? Diri kita sendiri. Maka lebih baik kita mengevaluasi diri kita sendiri. Ya. Nah, perintah selanjutnya yang tersirat oleh As-Sayyid Al-Arif Billah Ibn Atta'illah kepada kita, apa perintah selanjutnya? Ayolah, gitu. Apa? Evaluasi aib kita itu apa? Evaluasi, ketahui aib-aib kita ini apa saja. Karena terkadang kita ini tidak mengetahui aib kita sendiri dan akhirnya pandai menyalahkan orang lain. Kalau kita sudah paham tentang aib diri kita, ya, kita sudah paham tentang aib diri kita, kita sudah paham tentang kekurangan kita, insya Allah kita ini tidak punya selera untuk menilai orang lain. Keutamaannya, nggak ada selera menilai orang lain. Jadi kalau kita mendengar kejelekan orang itu, perasaan terganggu hati, kayak terukiah.
Kayak gimana? Kayak gelisah gitu. Pinginnya itu keluar aja dari forum itu. Forum yang membicarakan siapa? Keburukan. Orang itu nggak mau gitu. Kenapa? Karena memang kita sudah tahu kita ini dosanya, aibnya banyak. Ngapain juga evaluasi, mikirin aib orang. Nah, lalu beliau menyampaikan apa aib-aib yang harus kita ketahui. Apa aib-aib yang harus kita ketahui itu, sehingga setelah kita tahu aib itu, insya Allah kita tidak akan mau, bahkan kita ini sibuk memperbaiki aib kita sendiri. Nah, di antaranya disampaikan di sini, aib kita ini adalah kahubbil mal, cinta harta. Cinta apa, Bu? Harta. Punya harta boleh nggak? Harta banyak boleh nggak? Cinta sama harta boleh nggak? Nah, cinta sama harta tidak boleh. Kalau hartanya banyak, boleh. Boleh nggak harta kita segunung? Boleh. Ya nggak boleh cinta. Apa definisi cinta itu? Definisi cinta itu sederhana. Definisi cinta itu kita siap berkorban untuk yang kita cintai dan memberikan penghormatan yang mendalam kepada yang kita cintai. Itu cinta. Penghormatan mendalam dan pengorbanan. Nah, kalau kita sudah waktu kiranya habis semuanya untuk apa? Harta kita. Ya, terus kita memberikan penghormatan yang mendalam sama harta kita, bahkan sampai kita kehilangan harta aja apa? Nangis, tidak tidur 3 hari 3 malam. Nah, ini namanya kita hubbil, mencintai harta. Dan kata beliau dalam surah tasawuf itu tidak boleh kita mencintai apa? Kalau memanfaatkannya boleh. Jadi harta itu seperti apa ya? Nah, seperti ini. Ini untuk alat untuk apa? Apakah saya mencintai ini? Enggak, cuma alat tulis saja. Ngapain saya cintai? Lebih saya mencintai Pak Budi. Ya, Pak Budi ya? Iya, daripada mencintai. Ya, jadi harta itu apa? Tools saja. Tidak harus kita cintai. Yang kita cintai adalah sang pemilik hak itu Allah. Ini yang pertama. Apakah di dalam diri kita ada kecintaan terhadap harta? Ada enggak? Nah, ada 2 jenis cinta pada harta. Satu, li'ainil mal. Karena ainil mal itu apa? Karena kita melihat dari harta itu. Jadi harta itu terlihat indah gitu. Kalau bahasa kitanya ngoleksi, pengoleksi batu aki. Ada di sini pengoleksi batu aki? Ada. Kalau ada minta saya satu. Pengoleksi batu aki artinya suka dengan batu aki. Hilang saat itu gimana? Aduh, sedih. Nah, koleksi motor, motornya semuanya ada gitu ya. Dari BB76 sampai yang sekarang yang baru. Mobil begitu, pengoleksi. Jadi ainil mal, kita suka dengan malnya. Atau mohon maaf kalau ibu-ibu baju, aduh pokoknya bajunya sangat disenangi, ini baju kesayangan saya. Maka kalau misalkan baju ini kecipratan lumpur saat ada anak muda yang nyerempet motornya, langsung gimana? Muara, ini kesayangan saya ini, nggak mau, saya nggak terima, saya laporkan polisi. Ya. Kenapa? Karena kita mencintai, hati-hati kalau kita mencintai apa? Mencintai harta karena ainul malnya, di antaranya begitu. Bapak-bapak biasanya yang disayangi apa, Pak? Burungnya. Nah, burungnya mati nangis. Batu aki ya. Saya kan nggak pakai batu aki, berarti nggak cinta sama batu aki ya. Batu aki apa? Intinya kita terkadang punya barang-barang yang kita cintai, hati-hati. Nah, kita sering apa namanya bermain di gitar.
kemana-mana dengan gitar kita. Tiba-tiba mohon maaf gitar itu ada yang ngelempar. Ya, kira-kira marah nggak Pak? Nah kalau kita marah berarti kita udah mencintai gitar. Begitu ya. Nah, yang kedua lifaidahnya, karena faidahnya, keutamaannya. Ya, karena apa? Karena kegunaan dari harta itu sendiri. Nih, ini bisa mengalahkan istri kita, nih, Pak. Apa? Cinta kita kepada HP karena kemanfaatannya bisa mengalahkan siapa? Istri. Bahkan bisa mengalahkan Allah. Sampai waktu sholat aja disimpan di sini. Terus bunyi ringtone apa? Dangdut. Itu kan? Jadi itu lifaidatihi, dan ini sebetulnya ujian kita di sini kan. HP. Ya. Ketinggalan isi santai aja enggak apa-apa. Dia bisa jalan sendiri. Tapi ketinggalan HP, balik lagi. Dijemput HP-nya. Isi yang ketinggalan, cuekin aja. Harus punya kaki gitu. Tapi HP kejar. Kenapa? Faidah. Ada nggak yang nggak bawa HP? Maaf. Ini kita cek dulu karena yang bicara juga kemungkinannya karena ini. Kenapa? Karena ini faidah ini. Saking faidahnya itu kalau ketinggalan ketinggalan apa aja. Jadi kita khawatir ya. Tapi kalau Allah tidak di hati kita kok nggak khawatir ya? Nah, itu yang paling berbahaya di dalam aib kita. Ini aib. Ternyata kita lebih takut kehilangan HP daripada kehilangan siapa? Allah. Allah nggak ada di hati kita, nggak sedih. Suluknya, tirakatnya, tarikahnya Umar bin Khattab yang kita cari, lihat tarikahnya ya. Saking beliau cintanya sama Allah. Ketika beliau mengalami satu kondisi di mana dia lupa sama Allah, lupa sama Rasulnya. Dalam termin definisi beliau, saya bermaksiat kata Umar, maka apa yang dilakukan Umar? Beliau puasa 40 hari dan tidak tidur 40 malam. Kuat nggak Bu? Saking apa? Saking cintanya Umar kepada Allah. Nah, sekarang kita tanya, berapa kali kita lupa sama Allah? Misalkan kita lagi salat duhur di rumah, HP-nya bunyi, ada panggilan. Apa yang terjadi? Dipercepat salatnya apa? Ya udah tenang, habis tenang, assalamualaikum, langsung pegang HP apa zikir dulu? Ketawa, langsung pegang siapa sih? Jangan-jangan ini calon saya, calon customer saya. Dilihat sama kita. Kadang karena lifaidati ini kita lupa sama siapa? Betul. Aib ini Pak, Ibu aib ini. Mana yang paling banyak Bu? Ngobrol sama suami apa sama HP? Oh, sama HP ya. Bahkan jarang ketemu sama suami, di depan suami megang apa? Aneh kan? Sama suami jarang ketemu aja, yang dipegang apa? Jadi aib yang pertama yang betul kita pahami bersama, ternyata kalau kita mau koreksi, ternyata kita ini terkena kecintaan kita kepada apa ini? Apa Bu? Ini ujian kita. Ya. Mudah-mudahan setelah kita paham, nggak terlalu terikat dengan apa ya. Insya Allah ya. HP sebagai apa? Alat saja. Kalaupun misalkan kita pakai ya alat, tidak harus terikat sama. Maka bagusnya HP ini kayak saya Bu, sudah belah-belah gini loh. HP-nya kapan diganti loh. Jadi nggak ada ketertarikan, nggak ada kebanggaan. Coba kalau iPhone, ya Pak, pasti begini. Ini HP-nya keren, belah-belah semua. Untuk mengurangi attachment saya dengan HP, karena saya tahu saya itu aibnya adalah ini Bu, faedahnya banyak.
Ya orang kalau misalkan telepon saya itu ceramah kan lewat sini kan? Gitu. Aduh, ada yang mau ini konsultasi kan pakai ini. Enggak sih, nanti biarin aja lah. Pecah-pecah kayak gini agar nggak terlalu tertarik dengan HP. Terus yang memperbaiki HP, tapi hubungan sama Allah nggak diperbaiki, iya nggak? Terus saja HP-nya gonta ganti, tapi hatinya nggak pernah diganti sama Allah. Ya. Nah, kita harus latih agar diri kita ini aibnya ini tidak terlalu besar ya, tentang ini apa lifaidati. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu harusnya apa yang ada di hati kita? Tidak boleh ada sedikit pun di hati kita ini kebendaan makhluk, tidak boleh. Di hati kita hanya ada siapa? Allah. Maka aib yang pertama yang harus kita pahami, cek betulkah Allah sudah ada di hati? Kalau ibu sedang punya masalah, tenang apa susah? Tenang apa cemas? Cemas. Berarti yang ada di hati kita apa? Hasil apa Allah? Jadi kalau kita ini mikirin ada masalah terus hatinya cemas, berarti di hati kita adanya hasil. Jangan-jangan nggak kebayar. Jangan-jangan nggak ini. Jangan-jangan nggak ini. Jangan-jangan. Berarti yang ada yang muncul dari kita apa? Dan saat itu terjadi, berarti dipastikan hati kita tidak tenang, betul? Karena ketenangan hati itu saat hati kita ini hanya ada siapa? Orang iso saat mangen. Ya. Wong di sininya emang masalah, oh ya di hati oh pasti masalah. Orang iso. Masalahnya adalah mau nyelesain masalah atau tidak. Mau, caranya cuma satu, hatinya tenang dulu. Kalau hatinya gelisah nggak bisa. Percaya Allah, jangan percaya saya. Percaya Allah aja. Bahwa hati masa itu bisa selesai ketika kita hatinya apa? Tenang, damai. Kenapa? Lihat kalau kita mau pakai logikanya, logika ilmiah ya. Kalau kita kembali kepada kurvanya David Hawking. Jadi kecemasan itu adanya level energinya sangat rendah sekali. Itu di bawah 200 Sedangkan kedamaian, ketenangan itu ada di atas sekitar 700. Jadi dan disebutkan oleh beliau, realisasi hidup itu adalah ketika energi kita ada di energi tertinggi. Misalkan nih, kita ingin kebelimpahan, tidak mungkin keberuntungan datang pada kita kalau hatinya, produksi hatinya cemas. Enggak mungkin. Kebelimpahan itu akan diproduksi oleh hati yang damai, hati yang bersyukur. Saya baca beberapa buku ya, karena namun kan memang tertarik. Karena alhamdulillah jamaah kita ini, masya Allah. Saya bersyukur pada Allah, saya punya jamaah. Yang jamaah ini bloko suto sama saya. Tahu bloko suto nggak? Itu bukan orang Inggris berarti ya? Bloko suto, bloko atau bloko? Terus terang. Nah, apa ada yang menyampaikan masalah? Itu menarik Bapak Ibu. Masalahnya itu rumit, aneh-aneh. Terus apa? Asik-asik. Dan kalau dibandingkan satu sama lain itu sebetulnya masalahnya sama, cuma beda apanya? Beda versinya beda. Versinya beda, cuma sama. Di semua ya Allah, ya Rabb, ternyata semua orang itu memiliki masalah. Cuma beda. Sehingga saya berikhtiar untuk meningkatkan kapasitas. Yang diantaranya saya membaca buku punyanya Mas Wowi, Mas Wowi, siapa namanya? Mardi Wowi, tentang sadar kaya. Tentang sadar kaya. Di sana ada tulisan apa itu? Bahwa ternyata di dalam mindset milioner itu ternyata di antara kunci utama itu adalah memaafkan, hati damai dan memaafkan. Aneh kadang beliau. Beliau kan dikasih masalah besar sekali sampai beliau itu rumah habis, mobil habis, semuanya habis. Terus di
minta cerai, pula. Terus anaknya sakit dua-duanya, nggak bisa bayar ke mana? Ke dokter, ke rumah sakit, di telepon diputus, terus ditelepon sama yang lagi utang, pokoknya hari ini ente-entean. Kamu yang ente atau aku yang? Pokoknya ente-ente apa ya? Bisa lah gitu. Maka karena kondisi kalut, dia sudah nyiapin pedang gitu. Oke, sekarang aku nggak punya duit, ya udah tekan kan gitu. Ini posisi sudah sampai sebegitu ini. Tapi ternyata dia selain kamisnya bagus, tahajudnya bagus, tapi Allah kasih ujian begitu berat sekali sampai betul-betul apa? Ya kayak begitu, sampai dia tuh melupakan Allah, terus Allah itu nggak ada. Udah pokoknya sekarang siapa yang sudah mati gitu ya, bahasa udah disiap. Nah, tiba-tiba saat itu ada yang telepon. Pasti ini yang diutang gitu. Telepon, "Assalamualaikum, salah. Mas, tahu saya Bapak. Mas kan sudah suka bantu di rumah yayasan yatim saya kan? Saya tahu dengan sedang punya masalah." "Iya Pak, kenapa?" "Udah tanya sama saya, apa namanya? Bilang sama saya lagi, kamu punya yayasan. Udah, kamu anak-anaknya sekarang segera masukkan ke dokter. Saya punya uang 3 juta." Langsung saat itu dia berubah, ya, berubah kembali kepada siapa? Allah. Terus setelah itu beliau mencoba untuk menerapkan konsep itu, apa yang di buku ini, apa? Polanya itu aneh gitu. Polanya itu justru hidupnya itu kayak orang kaya gitu. Jalan-jalan, ya sama anak-anaknya. Pokoknya hatinya apa? Senang bahagia, damai gitu. Jadi kata dia, ini saya melakukan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan yang dulu. Punya hutang, kerja terus. Ini punya hutang lebih banyak, enggak, tetap kerja tapi lebih banyak apa? Sama anak, sama orang yang dicintai, membahagiakan orang dicintai. Lebih ke sana. Dan ketika dia seharian, pada waktu itu poinnya di sana yang saya dapatkan itu poinnya nih. Pada saat dia ini mau kerja, terus anaknya narik-narik bajunya dan mengatakan, "Pak, main sama saya." Dia marah kan? Masih punya masalah, masih marah. "Bapak mau kerja?" Anaknya nangis. Terus sadar, "Ya Rob, saya udah gak punya waktu tuh." Terus ada keberanian untuk telepon, "Saya hari ini cuti dulu." Terus ngapain? Main sama anak, diajak anaknya renang, diajak apa. Anaknya senang sekali, ceritain. Terus lihat anaknya senang, terus akhirnya mengatakan, "Ya Rob, indah sekali ya kalau saya punya waktu banyak untuk anak-anak yang saya cintai, saya bisa ngaji anak saya, tapi juga harta saya banyak berlimpah." Tapi posisi hatinya kita apa? Senang. Itu poin pertama. Nah, akhirnya beliau ketemu dengan banyak orang yang berlimpah, akhirnya beliau jadi berlimpah. Ternyata ketika kita ingin berlimpah, produksi hatinya apa? Tenang dan damai. Ya, jadi harus tenang dan kalau cemas nggak mungkin. Produksinya kecemasannya, mohon maaf, masalah. Kalau produksi kita kemarahan, ketemunya apa? Gelapsannya dulu. Nah, kembali. Jadi Bapak Ibu, aib yang harus kita hilangkan dari kita, kecintaan kepada apa? Harta. Masukkan dan diri siapa? Allah. Ketika kita punya masalah kok cemas, berarti hati kita belum ada. Santai aja, pasti apa? Selesai. Kapan? Insyaallah. Pokoknya dengan kerja keras belum tentu selesai kok. Betul nggak? Maksudnya kerja keras itu ngedeng gitu ya, juga belum tentu apa? Selesai. Coba kita ubah polanya. Tetap kita punya waktu untuk bahagia. Jangan sibukkan hati kita sehingga ruangan di hati kita nggak ada untuk bahagia. Adanya cuma apa? Lelah. Adanya apa? Capek. Akhirnya kan kalau mikir terus, akhirnya pikirannya dia apa? Lelah. Hatinya lelah, penuh. Akhirnya kita nggak bisa punya ruangan untuk kita bahagia. Coba kita hilangkan. Itu berarti apa? Memang di dalam diri kita ada aib. Aib kita apa? Tadi mencintai dunia. Nah, caranya bagaimana? Cara agar kita ini menghilangkan aib itu
Ya caranya di hati kita hanya ada satu saja, Allah. Piye prakteknya? Uangnya ya udah. Terus latihan, insya Allah pada waktunya. Ya, punya masalah tidak, Pak? Ya. Nggak usah jujur juga kelihatan. Tidak masalah. Kita harus banyak latihan. Iya, latihan terus, berlatih. Berlatih apa? Berlatih untuk melepaskan. Ingat teorinya menarik itu dengan melepaskan. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah dengan melepaskan masalahnya. Jadi ada hukum namanya menarik dengan melepaskan. Lepaskan saja dari hati kita, maka dia akan dekat. Lepaskan saja dari cara berpikir kita, dia akan dekat. Bukan berarti kita nggak berpikir, enggak. Kita memberi jarak sama dia. Dia dilepaskan dari pikiran kita, disimpan di sini. Nih, ini masalahku dan ini aku. Jangan dimasukkan ke sini. Berat. Berat. Tak simpan di sini, tak lihat. Nah, kalau kita lihat kan tahu solusinya. Tapi kalau disimpan di sini sulit jadi solusi. Kenapa? Karena kita bagian dari masalah. Oke, lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita misalkan bekerja pagi, siang, sore, bahkan malam masih bekerja, tapi kita sudah punya tujuan bahwa harta itu saya pakai bukan untuk saya, bukan untuk keluarga saya saja, tapi juga untuk membantu orang lain. Ini dia termasuk dari kahubin. Dia termasuk pada mencintai. Jangan kerja pagi, siang, sore, malam, misalkannya. Tapi kita sudah tahu visinya. Saya mengumpulkan ini bukan saya mencintainya, karena ini mau saya bagikan lagi. Itu dia termasuk apa? Kahubin. Jangan punya mobil Alfa dan dia mengatakan mobil ini khusus buat ustadz tamu dari Jakarta. Saya pakai mobil ini buat mereka. Bukankah begitu? Karena fungsinya untuk kebermanfaatan. Jadi, misalkan Pak Budi beli mobil khusus ini buat jamaah yang mau pergi. Misalkan Al Mustaqim mau pergi ke mana, pakai mobilnya Pak Budi. Bisa kok Pak Budi. Ketika kita mencintai memahami itu, maka itu bukan termasuk pada kahub. Oke, jadi kami sampai sini, Bapak. Nah, ketahui ayat selanjutnya. Ini baru ayat 1 ya. Ayat selanjutnya harus kita pahami apa, Bapak Ibu? Di dalam diri kita ini ada, tadi udah diskusikan di sini. Ada amaratul bisu, ada nafsu yang disebut dengan nafsu amarah. Ya. Bagaimana nafsu amarah itu, Ibu? Nafsu amarah itu, masya Allah, nafsu amarah itu adalah nafsu dasar di dalam diri kita yang ini akan mengeret kita pada pada keburukan. Begini. Di dalam Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan fujur dan Allah ilhamkan fujur. Fujur itu apa? Keburukan dan jadi setiap orang di dalam diri kita ada sifat buruk. Betul? Tidak ada satupun yang tidak punya sifat buruk. Pasti punya sifat buruk. Ada yang bisa mengendalikan, ada yang tidak bisa mengendalikan. Nah, di dalam sebuah kisah riwayat ini, para ulama mengklasifikasikannya bukan hadis dhaif, Nabi mengklasifikasikan jauh lebih itu. Jadi seperti dengan Israiliyah, kisah Israiliyah. Tapi kisah ini menjadi bagus ketika kita lihat makna. Nah, di dalam kisah tersebut, ketika Allah menciptakan nafsu amarah, lalu Allah bertanya kepada nafsu amarah, ma'ana wa ma'ana, siapa aku dan siapa kamu? Maka jawabannya apa? Kamu, aku. Ditanya lagi, aku siapa? Kamu siapa? Jawabannya, kamu ya kamu, aku ya aku.
Ditanya lagi, kamu siapa? Aku siapa? Kamu ya kamu, aku ya aku. Di sana dijelaskan itulah sifat dari nafsu amal. Apa? Egois. Punya ego kita, Bu? Punya. Nah, kalau kita ego itu yang kalau kita disentuh orang marah ya, Bu. Kita egois. Jadi ya aku ya kamu. Nah, sifat-sifat ini disebut dengan amal. Artinya kita punya sifat ego. Yang ego ini kalau kita biarkan berbahaya. Okay. Tidak enak ya, Bu ya. Ibu, bapak pernah marah? Pernah marah nggak? Sering. Pernah sakit hati? Pernah benci sama orang? Pernah nyakiti? Nggak tahu nyakiti. Tapi saya akan pastikan ibu pernah menyakiti. Siapa? Orang tua kita pas awal lahir, melahirkan kita. Ya, pasti ya. Monggo, Bu, di depan masih ada. Nah, lalu si nafsu jadi nafsu cirinya itu dia tidak mau mengakui Tuhannya. Itu karakternya. Maka kalau kita melihat kita ini, kalau dikasih oleh Allah pemberian yang kurang menyenangkan gimana? Ngeluh. Betul. Bahkan lebih tepatnya sering menyalahkan orang lain daripada menyalahkan siapa? Diri kita. Ini sifat yang ada dalam diri kita, itu aib. Jadi kita sering sekali menyalahkan orang lain saat kita berbuat salah. Bahkan mohon maaf, kita maksiat yang disalahin siapa? Habis sih dia jogetnya di depan saya. Loh, saya yang joget, bukan dia yang disalahin. Itu namanya sifat siapa? Ego. Habis sih acaranya kayak gitu, jadi saya bermaksiat. Nah, yang banyak nyalahin acaranya malah, bukan nyalahin siapa? Diri kita. Jadi sifat ego itu nggak mau disalahkan. Yang salah pasti siapa? Orang lain. Betul nggak? Kalau kita salah, siapa yang salahin? Orang lain. Kalau misalkan salah, apa yang kita lakukan? Klarifikasi. Bukan begitu maksud saya. Maksud saya begini, seakan-akan kita tidak mau disalahkan. Itu ego yang ada dalam diri. Boleh nggak kita membela diri? Boleh saat benar. Ego boleh dipakai kalau kita benar. Tapi kalau kita salah, jangan kita benarkan. Nah, bahayanya nafsu itu karena dia tidak mengenal Tuhan. Bahkan akhirnya seperti Fir'aun. Apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Itu Fir'aun mengaku Tuhan. Yang lebih parah dari Fir'aun siapa? Menjadi Tuhan. Anda yang menjadi Tuhan siapa, Bu? Hati-hati. Kita sering mengatur-ngatur kehidupan layaknya Sang Maha Pengatur. Jadi kita terkadang Masya Allah mengatur-ngatur diri kita. Jadi terkadang kita seperti apa? Mengatur Allah. Terkadang siap, bahannya pengatur-ngatur. Nah, inilah sifat dari nafsu kan, dan kita mohon maaf, terkadang nafsu ini membuat kita ini tidak apa, Pak? Tidak sadar bahwa kita ini salah. Betul ya? Jangan punya kesalahan, cari pembenaran. Itu sifat nafsu. Misalkan mohon maaf, ada kebiasaan buruk yang kita lakukan, akhirnya kita cari pembenarannya. Ada nggak dalil yang menghalalkan kebiasaan buruk saya? Itu nafsu. Hati-hati. Nah, kalau saya kepepet kan nggak apa-apa. Nah, terus. Nah, kisahnya begini. Jadi si nafsu itu setelah dia ini ditanya sama Allah begitu, ditanya lagi begitu, akhirnya si nafsu itu dimasukkan dalam sebuah tempat yang disebut dengan fijulumat, dalam tempat yang sangat gelap, dan tidak diberikan makanan. Kalau bahasa kitanya makanan, mungkin bukan makanan ya, tapi diberikan sesuatu yang membuatnya ini seger. Ya, kalau bahasa kita makanan dan minuman lah, gitu. Agak mudah ya. Sekian ribu tahun
Saya itu diambil lagi dan dikatakan ma anta wa ma. Siapa kamu dan siapa aku? Anta rabbi wa ana abdu. Setelah dia dibikin lapar itu, hanya dia apa? Lemah ya. Hanya dia butuh apa? Pertolongan. Betul, mengakui kehebatan siapa? Allah. Nah, dasar inilah yang disebut dengan mujahadah. Dasar ini dipakai untuk tazkiyah. Apa? Kita, ketika kita punya nafsu itu harus dilatih agar nafsu kita ini mengakui siapa? Allah. Caranya memang dilaparkan nafsu. Bagaimana cara melaparkan nafsu, Bapak Ibu? Cara melaparkan nafsu itu dengan puasa. Puasa apa? Bukan puasa tubuh saja, tapi puasa mata, puasa pikiran, puasa telinga, puasa lisan. Coba hari ini kita puasa 40 hari, tidak boleh ngerasan. Nggak boleh ngerasan. Jadi mujahadah kita apa? Mujahadah kita adalah memenangkan Allah dalam diri kita. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah, berjuanglah untuk Allah haqqa jihadi, dengan kesungguhan, dengan sebenar-benarnya jihad. Ini wajib hukumnya kita mujahadah. Apa? Memenangkan Allah dan dalam hati kita, karena ada dua. Nah, Ibu saya mau tanya, bagaimana caranya? Ya latih diri kita untuk selalu memenangkan siapa? Allah. Maka saya sering menyampaikan, mana yang disukai oleh nafsu, Bapak Ibu? Oleh nafsu kita nih, amal kita. Menghormati apa dihormati? Dihormati. Yang disukai dihormati dong. Betul nggak? Dihormati seneng kan? Dan kita memilih untuk menghormati orang lain, berarti kita mengalahkan nafsu, memenangkan perintah Allah. Menghormati. Mana yang disukai? Melayani apa dilayani? Dilayani, kesukaan itu dilayani. Tapi kita kalahkan dia, kita fokus melayani. Maka kita akan memiliki dua sifat dalam diri kita, namanya sifat nuriyah, sifat malaikat, dan yang kedua sifat nafsiyah, sifat kedirian kita. Diri kita nafsiyah, nafsiyah kita ya kenafsian ya, wajar kalau kita ingin menghormati, wajar kalau kita nafs. Tapi ingat, kita bukan sekedar nafs, tapi nuriyah. Ada sifat malaikat bisa. Nah, saat kita mampu mengalahkan sifat-sifat nafsiyah kita dan menguatkan sifat nuriyah kita, makanya akan muncul pada diri kita adalah kedamaian. Jadi, ayo kita latih agar nafsu kita ini mengakui Tuhannya. Itulah yang sering membisiki kita, ini kita lupa Allah. Betul? Acungkan tangan yang sholat, ingat uang 10 juta. Ya bukan uang lah. Jemuran, nah ini jemuran berangkat kerja. Kelihatan. Jadi saat kita ini melaksanakan sholat, tapi kalau di sholat kita kok nggak ada Allahnya, artinya itu PR buat kita, harus segera mentazkiyah diri kita agar di hati kita hanya ada siapa? Allah Ta'ala. Ini latihan. Bisa dipahami? Jadi yuk, karena wajib hukumnya kita mentazkiyah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Gimana aplikasinya? Biasanya kita mensucikannya dengan istighfar saja. Astagfirullah. Ternyata istighfar itu harus ada aplikasinya. Apa tadi? Menangkan dalam diri kita siapa? Allah. Marah, mendendam, membalas, sama memaafkan, mana yang paling disukai nafsu? Balas. Enak aja dimaafin, kita injek-injek kali itu. Kesek-kesek kali itu kan gitu ya. Cirinya apa? Yaitu saya evaluasi Bu ya, kalau saya lagi di mobil ya, terus ada yang nyalipnya nggak benar, dikejar. Awas. Ini apa? Nafsu kan? Nafsu. Nggak apa-apa kan, ini kan aib kita. Jadi ada keinginan kita untuk tidak memaafkan. Keinginan kita untuk apa? Keinginan kita untuk membalas. Kalau bisa tak balas. Nah, ini yang berbahaya. Jadi
Sifat nafsu itu begitu. Kalau bisa itu ya, apalagi mohon maaf ya ke anak itu ya. Mungkin karena anak itu orangnya lebih kecil dari kita ya. Terus anak itu sama kita kurang aja itu kan kita gitu ya. Nah itu namanya nafsu. Apa yang kita pilih? Marah, kesel, atau kita pilih yang lain? Apa memaafkan? Mana yang kita pilih? Yang lain. Kalau ego pasti pilihnya apa marah. Tapi kalau kita ingin memenangkan Allah, kita maaf. Tapi itu capek, Pak. Untuk awal-awal apa? Capek banget. Bapak yang terbiasa misalkan dilayani terus melayani, waduh capeknya minta ampun. Tapi kita latih sampai akhirnya nggak ada rasa capek itu. Assalamualaikum. Jadi paham ya? Jadi mari kita ikhtiarkan latihan diri kita untuk memenangkan Allah. Misinya memenangkan siapa? Allah. Bukan memenangkan suami, memenangkan si bukan, tapi memenangkan Allah, kan perintah Allah. Ya. Misalkan apa nih? Prakteknya ya ajajen kan haknya dilayani, betul. Haknya dilayani, haknya dibantu, dikasih minuman. Tapi ajajen memilih untuk melayani, ngasih minuman. Itu adalah sesuatu yang luar biasa kalau bisa. Oh itu keren banget. Jadi sebetulnya haknya itu dilayani, tapi kok melayani itu keren banget. Kenapa? Sifat mulianya muncul. Sifat malaikatnya muncul. Apa? Gua nggak tahu saja. Ya. Nah, kira-kira begitu insyaallah. Nah, baik, saya lanjut. Nah, kita baru sampai ke nafsu apa tadi? Amal. Nah, di antara aib nafsu amal apa? Aibnya adalah dosa. Dan dosa terbesar itu cuma satu, Bu. Kunci, bukan kunci. Simpul dosa itu cuma satu, syirik, itu aja. Apa? Syirik. Jadi dari syirik itulah muncul maksiat-maksiat yang lain. Selama kita masih syirik, masih menduakan Allah, itu akan muncul maksiat-maksiat yang lain. Ngomongin orang lah, berbohong lah, apalah, itu akan muncul saat kita masih syirik. Apa syirik itu? Ada selain Allah di hati kita. Ada apa? Selain Allah di hati. Ini harus kita bersihin. Aib ini. Kita masih mengakui ada ilah selain Allah di hati kita. Apa? Kedudukan kita, keahlian kita, kekayaan kita, jaringan kita, ini kita andelin. Kita tidak mengandelin Allah. Maka yang harus kita selesaikan dalam diri kita adalah selesaikan terlebih dahulu dosa syirik. Karena Allah tidak mengampuni dosa kecuali dosa apa? Seluruhnya Allah ampuni kecuali satu dosa apa? Syirik. Walaupun setelah itu Allah sampaikan innallaha yughfiru dzunuba jami'a. Ya, setelah itu Allah kasih revisinya. Allah ampuni seluruh dosa, syirik pun diampuni sama Allah. Nah, yang butuh kita cek dalam diri kita masih ada nggak dosa syirik itu. Bapak Ibu masih syirik nggak sama Allah? Nah, nggak usah dijawab, dinilai sendiri di hati. Masih ada selain Allah di hati kita. Kalau masih ada berarti masih syirik. Dan selama masih ada syirik, kita bisa melakukan maksiat-maksiat yang lain. Jadi kalau kita masih bermaksiat, evaluasi, jangan-jangan di hati kita ada apa? Syirik. Selain Allah. Kalau pikiran kita masih kotor, hati kita masih kotor, jangan-jangan ada selain Allah dari kita tazkiyah dulu, kita bersihkan dulu itu. Insya Allah kalau kita sudah hilang dosa syiriknya, akan hilang semua dosa yang lain. Insya Allah. Karena simpulnya adalah syirik. Jadi Pak, kalau kita banyak semut di rumah, yang kita sapu semutnya apa gulanya? Gulanya. Kadang yang kita sapu kan semutnya, semut disapu, gula yang masih ada, datang lagi semutnya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan, selesaikan dulu sumbernya apa? Oh, sumbernya adalah
Gula. Ambil gulanya, udah semutnya nggak usah di apa? Usir aja, hilang nanti semutnya. Kalau genangannya bahasa kita lap terus tuh. Apa namanya? Tegelnya airnya adalah basah lagi. Ternyata kan sumbernya di atas. Bocor, ditutup dulu bocornya, baru kita bisa membersihkan. Kok saya ini kok, mohon maaf ya, dalam pikiran kok saya itu ya nggak bisa ya menahan dosa. Nah sekarang tobat, besok ya dosa mani. Tobat mani, dosa mani. Padahal sholatnya sholat tapi ya bisa jadi ada yang sumber yang belum kita selesaikan. Apa? Dosa sirik. Nah, kalau insya Allah kita bisa menyelesaikan dosa sirik itu, kita ambil dari hati kita, insya Allah yang lain pun pelan-pelan akan hilang. Ya. Maka jangan sekali-kali berani menduakan siapa? Allah. Biasanya siapa yang mensabotase? Nafsu. Itu yang mensabotase. Misalkan nih, saya punya santri, sebetulnya sudah nggak ada keinginan untuk dia apa? Dihormati. Terus santri saya nyiumin saya. Hanya kan menikmati kan? Ciumin. Hanya nafsu saya itu masuk kepada kesintaan kedudukan. Enaknya jadi kiai ya. Apa? Ciumin. Ya jadi Ustaz. Aduh enak banget. Enak lah jadi Ustaz, Bapak Ibu. Ceramah kemanapun kasih ini, kasih amplop. Masalahnya bukan amplop tapi isinya itu enak banget ya kemana-mana. Dan saya menikmati itu. Tiba-tiba saya ceramah, terus nggak dikasih apa? Makan, nggak saya amplop, dicuekin. Marah nggak? Kalau saya marah, berarti di hati saya sudah menduakan. Ada apa? Harusnya biasa. Niatnya juga apa? Niatnya juga kan baru banget. Cuma besok kayaknya nggak datang lagi. Nah itu berarti hatinya ada sirik. Karena udah menikmati kedudukan. Jadi ya, betul. Menikmati kedudukan. Ya, kalau menikmati ibadah apa? Ya, niatnya ibadah. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa harta tadi, berupa kedudukan, berupa penghormatan orang itu, terkadang itu yang menjadi Tuhan, sehingga dari sana kita bermaksiat. Suami itu kenapa suami itu banyak maksiat? Terkadang suami itu menuhankan kedudukan sendiri. Enggak, kedudukannya. Saya ini suami, hormati dong. Surgamu di telapak kakiku. Oh, ibu-ibu masalah ini kok semangat sekali. Terus suami itu merasa nyaman dengan itu. Terus ketika istri tidak apa? Menghormati dan ngasih minum sama suami, marah suami. Nah ini yang berbeda. Berarti kita sudah masuk kedudukan sebagai itu. Ya kalau nggak dikasih minum ya nggak apa-apa. Gantian sebulan nggak usah dikasih apa? Ya Pak ya. Tadi kan dijunjung suami istri ya. kita jatuhin sini ya. Ini apa yang bahagia ya. Jadi yang menjadi masalah terbesar kita apa? Sirik. Jadi yang paling hati-hati yang bicara ini. Setiap hari ngomong dihormati orang terus nggak ada yang menghormati, marah, lah itu yang berbahaya. Kalau Bapak Ibu udah aman lah insya Allah ya. Yang aman Masya Allah. Ini iya betul, ujian itu besar. Misalkan saya suruh khutbah, tunggu deh, ini kan loh siaran macet, itu tunggu sebentar nih. Pak 5 menit lagi, 5 menit saya tunggu. Sudah datang, tiba-tiba pas saya datang sudah diganti sama hotel yang lain. Masya Allah. Kan harusnya kalau ego saya apa? Marah kan? Sama siapa?
Kamu tuh aku nih udah sini ngomong nggak nunggu bentar toh nggak nunggu gitu. Tapi kan dia tidak usah lah. Cuma yang kecil bisa nggak usah kesini lagi. Kita tetap aja masih ada sifat yang itu menjadi Tuhan berbahaya. Karena syirik itu yang akan membuat kita berdosa lagi. Oke, setuju? Jangan terlina bobokan dengan nikmat dari Allah. Ibu dilayani suami, aduh suaminya sayang banget sama ibu, masya Allah. Ibu itu, aduh kayak ratu pokoknya. Gak boleh sedikit pun capek, udah kamu gak capek, bapak aja yang capek udah. Dikasih apa mau dikasih, mau motor kasih, mobil dikasih. Walaupun semuanya motor-motoran, mobil-mobilan ya. Pokoknya dikasih semuanya buat ini. Nah, lama kelamaan terlena dengan kenikmatan itu, suami meninggal dunia. Waduh, jatuh. Betul? Karena ibu sudah menuhankan suami. Dan di hati kita hanya ada siapa? Allah. Ya, di sanalah kenapa kita ini harus bersyukur. Apa bersyukur tuh? Ucapnya gimana? Alhamdulillah. Semua kenikmatan punya Allah, bukan punya saya. Jadi kita clearkan, ini punya pun hati kita bahagia karena Allah. Begitu. Nah ini yang paling bahaya memang aib yang paling bahaya syirik itu menduakan Allah. Masih menduakan Allah dan Bapak Ibu? Kadang-kadang ya. Berlatih terus untuk menghilangkan di hati kita hanya ada siapa? Allah. Insya Allah kalau di hati kita hanya ada Allah, clear Bapak Ibu. Insya Allah kita tidak akan melakukan maksiat yang lain. Karena induk maksiat itu syirik. Kalau ada Bapak Ibu yang hari ini kok masih seneng aja melakukan dosa, tahu itu dosa. Apa sih ibu-ibu dosa besar yang ibu tahu itu dosa besar? Bahkan disebut dengan 10 dosa besar yang terus dilakukan. Apa? Rumpi. Ya, gibah lah ya. Ngomongin orang lah ya. Atau lebih kerennya apa? Ngerasani. Ya. Kenapa? Kalau kita masih begitu cek, jangan-jangan di hati kita ada selain Allah. Karena kalau di hati kita udah ada Allah enggak berani. Ngapain ngomongin orang? Hati kita langsung menolaknya. Aduh, kalau bisa kita apa? Kabur. Tapi ya karena menghormati sudah pura-pura nggak denger aja lah. Saya tanyanya aja lah. Misalkan. Baik gitu ya. Baik. Selanjutnya, yang kedua sekarang. Nah, yang ketiga, aib yang paling berbahaya, yang ketiga yang harus kita selalu khawatirkan dalam diri kita adalah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini paling bahaya. Ini aib, aib paling besar. Merasa lebih baik. Karena ibu sudah biasa ngaji, hampir tiap hari ngaji, seperti minum obat, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Lihat orang yang terus ngaji, itu namanya aib. Paling berbahaya itu kalau orang sudah merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu paling berbahaya. Kita ini ngaji bukan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Kita ngaji untuk merasa diri kita ini banyak apa? Dosa. Nggak berhasil ngaji kita kalau kita malah merasa lebih baik daripada orang lain. Ngaji itu kan apa? Ngaji itu apa? Ngaji itu ya ke diri kita ya. Kaji. Ya, ngaji itu kan ngaji ya. Ngaji itu melihat. Menata. Kan ngaji itu kan ke dalam kan. Mengkaji itu kan ke dalam, bukan keluar. Artinya yang kita ketahui adalah diri kita. Ya. Innama bu'istu liutammima makarima ahlak, kata Rasul. Jadi Rasul itu mempunyai produk-produk ilmu yang dikasihkan kepada kita untuk menyempurnakan. Ya, kalau ngaji kalau kita malah semakin sombong sama orang, itu tidak betul. Ngaji kalau malah nyalahin orang, itu tidak. Nah, kita harus punya
Sehingga yang berbahaya dari kita ini adalah merasa lebih baik daripada orang. Tahajudnya udah istiqomah, jam 2 udah bangun, terus jam 3:30 ada yang mengatakan tahajud Bapak Ibu bangun. Ih pamer, gua udah jam 2 udah bangun. Ini yang bilang kayak gitu, itu jatuh itu. Kenapa? Merasa lebih baik daripada yang ngingetin jam 3:30. Ya. Atau kita nih biasa tahajud nih ibu-ibu, lihat suami tidur terus udah mati turu apa? Aneh, suami gak jelas. Nah, ini aib paling gede. Ketika kita seperti itu, Bapak Ibu hati-hati. Karena apa? Kita merasa lebih daripada orang. Nah, terkadang kan gitu kita. Padahal bisa jadi yang di dalam diri kita ini bisa jadi, masya Allah, orang misalkan tidur itu belum tentu dia tidur, bisa jadi sedang. Gak apa-apa. Jadi ibu, itulah kalau kita ngajikan itu langsung Allah kasih ujian agar kita tidak menilai. Betul nggak? Iya. Setiap itu langsung kontan, langsung Allah uji, kita menilai tadi. Kalau kita berhasil tidak menilai, berarti kita ujiannya tidak. Ya Bu ya? Tidak boleh. Masya Allah. Nah, itu yang terakhir Ibu. Jadi hati-hati dengan merasa lebih baik ya. Tidak ada yang lebih baik. Semuanya sedang berusaha menjadi lebih baik. Sang pemberi informasi dengan yang mendengarkan sama-sama sedang mencari bagaimana agar menjadi baik. Belum baik. Setuju ya? Nah itu yuk praktik terus. Nggak ada lah siapa kita ini, bukan siapa-siapa. Oke, kata. Lalu sibuknya kita untuk terus mencari aib-aib kita, mengerti aib-aib kita, memahami aib-aib kita, lalu kita sibuk untuk memperbaiki diri, itu jauh lebih baik daripada kita mendapatkan yang disebut dengan mukasyafah. Apa mukasyafah itu? Siapa tahu? Mukasyafah itu bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Itu jauh lebih baik daripada mukasyafah. Mengenal aib-aib kita, memahami aib-aib kita, tahu siapa diri kita sesungguhnya, seperti apa kita sesungguhnya, kita paham betul siapa diri kita, itu jauh lebih baik daripada kita ajar caranya bagaimana kita dapat mukasyafah. Udahlah sekarang kita fokus, berusaha sangat keras untuk memahami siapa sih diri kita, kelemahan kita apa. Bapak Ibu sudah tahu aibnya dulu? Insya Allah kalau tahu aibnya, cirinya adalah kita sudah merendah serendah-rendahnya di hadapan siapa? Allah. Dan kita menganggap semua orang sama. Enggak ada namanya kita merasa jadi lebih pun menilai itu enggak ada. Keinginan kita menilai enggak ada. Yuk kita ikhtiarkan mujahadah, haqqa jihad, dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh untuk memenangkan Allah. Jadi yuk kita menangkan Allah. Saya ulangi Bapak Ibu, mana yang kita sukai? Memaafkan apa dimaafkan? Dimaafkan yang kita sukai. Betul. Tapi ayo kita belajar untuk memaafkan. Memahami apa dipahami yang kita sukai? Dipahami, tapi kita belajar untuk memaafkan. Itu keinginan Allah. Kalau dipahami kan keinginan kita. Tolong dong saya pahami, betul nggak? Tolong dong saya layani, tolong hormati saya. Saya kan guru Anda, masa Anda nggak apa sama saya? Kurang adab nggak sama saya? Itu berarti apa? Pengen dihormati kan? Itu keinginan siapa? Kita. Nafsu. Tapi kalau keinginan Allah, coba layani, coba pahami, coba hormati beliau. Itu kita apa? Memilih untuk
menginginkan Allah. Nah, di sanalah sesungguhnya kita mampu untuk melakukan tazkiyah. Jadi bukan hanya istighfarnya tazkiyah, tapi apa? Lakukan action. Insya Allah. Kalau itu kita dapatkan, nanti akan geser kita kepada nafsu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Kalau dalam nafsul mutmainnah apa? Yang kita akan diundang oleh apapun. Diundang Allah jelas, diundang keberkahan jelas, diundang kebahagiaan iya, diundang uang iya, diundang diundang semuanya. Diundang kita bukan mengundang, tapi kalau diundang itu pasti datang. Ketemunya pasti ya. Betul, saya ulangi Pak dan menguatkan ya. Kan kelihatannya sudah pada ikutan seminar hati kemarin. Saya datang ke Arab Saudi mau ketemu Raja Salman. Dari sini niatnya mau ketemu Raja Salman. Ketemu nggak Pak? Wah, siapa saya? Paling sampai ke istana ditanya-tanya diusir ya. Betul. Bukan tamu undangan. Tapi kalau saya dapat undangan Raja Salman untuk ketemu, waktunya sudah jelas, tempatnya jelas. Kira-kira ketemu nggak? Ketemu. Saya diundang. Kalau ibu mencari kebahagiaan, ketemu nggak bahagia? Ya bisa jadi ketemu, bisa jadi nggak. Tapi kalau ibu diundang kebahagiaan, ketemu nggak? Diundang. Dan, nah kita memantaskan diri diundang. Kalau kita nyari Allah terus, mencari Tuhan, mencari Allah, ketemu? Mungkin ketemu. Tapi kalau kita diundang Allah, itulah akan ketemu. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya tanajul tarakik. Jadi langsung ketemu Allah. Kenapa? Diundang. Siapa yang akan diundang? Yang mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Undang. Nah, tahapan mutmainnah tadi amalnya diselesaikan dulu. Ya. Ya dengan terus kita berlatih. Mujahadah, haqqal jihadi, wajib agar kita diundang. Diundang oleh apa? Diundang oleh semua. Kok yang keundang, ya saya kok diundangin oleh kesulitannya? Kok saya diundangi oleh kesakitannya? Kok saya diundangi oleh? Jangan-jangan kita memang dipantaskan untuk ke sana, memantaskan diri untuk diundang oleh mereka. Nah, kita harus berubah pola. Ya, kita ubah pola agar kita diundang oleh kebaikan, keberkahan, kedamaian. Orang mereka yang ketemunya, insya Allah. Inti akhir apa? Diundang Allah saat meninggal dunia kan diundang Allah. Aduh, nikmat sekali. Nah, dengan apa? Mutmainnah. Ya latih ini pelan-pelan apa ibu ya? Haqqal jihadi dengan kesembuhan untuk berikhtiar. Jadi kita harus banyak latihan untuk istilahnya hati kita supaya damai. Ya, terus. Yang marah. Ya. Tanpa kita latih pun hidup ini sudah melatih kita. Tinggal kita menyikapi. Dan biasanya Allah sudah menyampaikan kepada kita. Allah kasih pada kita pelatih. Allah kasih siapa? Ya Allah kirimkan itu yang bikin jenengan sebel. Yang bikin jenengan sakit hati itu ya pelatihnya beliau. Maka beliau lalu berikan. Doakanlah mereka yang baik-baik. Kenapa? Karena mereka itu apa? Guru kita yang bikin kita ini sekarang sakit hati ya. Karena dengan sakit hati itulah kita akan sembuh dari penyakit itu. Nggak ada namanya coach itu enak, nggak ada. Coach itu nyuruhnya apa? Push up, lari, betul nggak? Oh, latih sepak bola kan gitu ya? Oh, larinya luar biasa. Kira-kira begitu insya Allah Pak Ibu. Sudah 11:30. Kalau ada yang ditanyakan semua. Ya, terima kasih Ustadz. Mengenai menilai orang lain Ustadz. Nah, kita kan Februari nanti mau pilpres tuh Ustadz. Nah, itu kan otomatis kita menilai orang lain Ustadz. Nah, kalau pilihan kita ternyata banyak, mudaratnya gimana Ustadz? Oh iya. Kalau kita menilai dalam rangka menentukan pilihan boleh. Tapi kalau menilai enggak ada tujuan dia enggak boleh. Kita memilih kan harus tahu, betul enggak? Cari baju kan ini kualitasnya A, kualitasnya B, kualitasnya C, yang gitu ya. Nah, pilih sesuai dengan yang menurut kita kualitasnya yang paling bagus. Itu bukan pada konteks menilai.
Kalaupun kita mau menilai, hati-hati. Alam bawah sadar kita yang mengatakan saya lebih baik dari beliau, enggak. Saya hanya melihat yang baik daripada yang mohon maaf. Ini yang harus saya evaluasi. Jangan mengatakan yang buruk daripada apa namanya? Belilah yang keburukannya kecil daripada yang keburukannya besar. Emang kita tahu keburukannya. Hati-hati ya. Menilai ini yang lebih baik daripada yang baik. Jangan ini semuanya buruk, pilih yang paling nggak buruk. Aduh, hati-hati ya. Ini hati kita akan berbahaya. Mereka tuh baik, tapi pilih yang paling baik. Sehingga kita tidak punya perasa lebih baik. Pilihlah nomor 4 tuh. Ya. Ya. Dia ingatkan apa yang kita sama Allah, semoga Allah berikan kemudahan. Kalau masalah pemilu yang terbaik ya. Ya, kalau nanti pada waktunya mungkin saya sampaikan untuk sampai. Spesialnya bagaimana? Ya. Terima kasih Ustaz. Karena satu pilihan itu menentukan apa Bu? Masa depan. Tidak sembarangan kita ambil. Insyaallah. Gitu Bapak Ibu, semoga Allah ridhoi. Ada lagi pertanyaan lagi? Cukup ya? Pun sudah setengah 12. Semoga Allah ridho, semoga Allah berkahi. Insya Allah kita mulai lagi setiap hari Senin ya jam 10. Barakallah, kita tutup pembacaan hamdan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.